menguatkan kami hari demi hari Tuhan untuk berjalan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan segala kebenaran-Mu, tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti segala isi hati. Bukakan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti segala kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Berkati jemaat FGF yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Di hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan yang menjadi pondasi iman kita. Dan beberapa dari kita pasti sangat bersukacita atas kebangkitan Tuhan. Atau bersukacita karena hari ini gajian. Ya, akhir bulan nih gajian. Ya, hari ini kita sangat bersukacita sebagai seorang karyawan ya. Mungkin kita menerima gaji di akhir bulan, tapi yang sangat menderita adalah para pengusaha ya. Karena double harus memberi THR. Kita doakan para pengusaha ini supaya tetap mampu untuk menggaji karyawannya. Amin. Wah, teriakannya kencang sekali. Semuanya di sini pengusaha. Amin. Ya, amin. Mari kita akan belajar suatu firman Tuhan yang akan memerdekakan kita hari ini tentang kebangkitan Tuhan. Kenapa kita harus berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Tema hari ini adalah itu, ya. Dan saya mulai mempelajari ini dalam Yohanes 20. Dan di sana ada kisah kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri, ya, kepada tiga kelompok, yaitu Maria Magdalena. Ya, kelompok perempuan yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan sebagai saksinya, dan setelah itu murid-murid baru terakhir adalah Thomas. Tetapi ada yang unik di sini. Ada suatu hal yang ganjil yang membuat saya harus memulai dari sana, yaitu karena setelah kebangkitannya, mengapa Yesus menyuruh Maria untuk tidak menyentuhnya? Ya, namun kemudian menyuruh Thomas untuk menyentuhnya. Ya, kita tahu bahwa Thomas membutuhkan bukti dan dia ingin menyentuh luka bekas salib itu. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya, lihat, perhatikan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Ya, ya. Yesus mengatakan kepada Maria, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tetapi kemudian di ayat 27, ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya, di sana dikatakan kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau, apa katakan, tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Jadi dua kalimat ini mengusik. Ya. Kenapa? Maria tidak boleh memegang Yesus, menyentuh Yesus, tetapi Thomas boleh. Dan ketika saya pelajari, ternyata ini tentang sebuah iman percaya, ya, kepercayaan kita. Dan ketika kita belajar seorang tokoh bernama Maria ini, ya, siapa sih Maria ini? Ya, mengapa Yesus mengatakan jangan sentuh? Ya, tetapi sama Thomas, Yesus mengatakan taruhlah jarimu. Apakah Tuhan Yesus diskriminasi terhadap Maria? Ya. Mari kita belajar hal ini Bapak Ibu. Ya. Sungguh sangat menggembirakan, ya, ketika maksud
dari Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk tidak memegangnya adalah ini Bapak Ibu. Kita tahu dalam ayat 17, Yesus berkata, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahku dan Allahmu. Ini adalah suatu tugas yang diberikan Tuhan kepada Maria. Ya, ini sangat menggembirakan karena Maria adalah seorang perempuan dan menurut tradisi Yahudi, ya, perempuan itu tidak dianggap. Ya, perempuan adalah kelompok kelas 2. Ya, bahkan mereka tidak boleh belajar Taurat. Kalau mereka ingin mendengarkan di sinagog, mereka ada tempatnya khusus di belakang serambi, tidak kelihatan. Mereka dianggap sebagai sebuah, bukan seorang pribadi, tetapi sebuah barang. Itu bagi tradisi Yahudi. Tapi puji bagi nama Tuhan, hari ini kita belajar bahwa siapapun bisa dipakai untuk menyebarkan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan. Dan yang pertama kali justru perempuan. Ya. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang dianggap sebagai budaya menurut mereka kelas 2 di Alkitab malah jadi yang pertama, siapapun bisa dipakai. Mungkin Anda, mungkin saya, mungkin anak-anak, siapapun bisa dipakai untuk menyebarkan kabar baik. Asalkan percaya dengan iman. Ya. Siapa Maria Magdalena? Ya, dia bukan perempuan seorang rasul, bukan Bapak Ibu. Apalagi kepala rasul. Ya. Maria Magdalena ini berasal dari Magdala. Ya, kalau kita lihat di peta ini, di dekat Danau Galilea, itulah asalnya. Makanya namanya Maria Magdalena. Jadi Injil mencatat Magdalena itu merupakan asalnya tempat di mana Yesus memulai pelayanannya. Ya. Injil mencatat bahwa dia adalah perempuan yang disembuhkan dari 7 roh jahat. Dalam Lukas 8 ayat 2, disitulah nama Maria Magdalena tercatat. Dan dia, tadi kita lihat, salah seorang perempuan yang menyaksikan Yesus disalib. Dan perempuan yang diberi kehormatan untuk menjadi pemberita kabar baik. Ini sungguh sangat menyenangkan, bukan? Ya, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan yang dunia remehkan sekalipun. Ya. Maria Magdalena tapi bukan seorang rasul, apalagi kepala rasul. Banyak tafsiran yang salah tentang Maria Magdalena. Ya. Juga bukan murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, ada kan tertulis murid yang dikasihi oleh Yesus, itu bukan Maria Magdalena. Ya, murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes. Penulis kitab Yohanes. Ingat ya Bapak Ibu ya. Dan bukan Maria dari Betania, yaitu saudara Marta dan Lazarus. Ya. Dan bukan juga istri dari Yesus, seperti yang dituduhkan oleh saudara kita. Ya. Mungkin kalau ada yang membaca novel karangan Dan Brown, ya, novel Da Vinci Code, di sana Maria Magdalena ditafsirkan sebagai istri Yesus. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Ya. Bukan juga mantan pelacur yang dipersepsikan oleh film Passion the Christ. Ya. Jadi Maria Magdalena ini mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Disembuhkan dari 7 roh jahat. Dan dia setelah disembuhkan tidak pergi, tapi sepertinya mengikuti pelayanan Yesus. Hingga ketika Yesus disalib pun dia ada di situ. Ya. Padahal kita kalau menerima mujizat Tuhan, kadang kita ini lupa ya dengan pembuat mujizat.
setelah kita diberkati oleh Tuhan, kadang kita ini lupa. Fokus kita ini tidak ke Tuhan lagi, melainkan ke yang lain. Ya, mungkin pekerjaan kita, mungkin anak kita, ya, mungkin kebutuhan kita, ya, berjalan dengan iman bersama Tuhan, itu banyak yang kita hadapi. Dan pelajaran kedua hari ini adalah kita harus stay on focus. Jangan lupakan siapa esensi Yesus. Dan ketika Yesus menyuruh Maria untuk melepaskannya, ya, berarti Maria harusnya fokus kepada siapa Tuhan. Siapa Tuhan bagi Maria? Harusnya Tuhan Yesus bagi Maria adalah Mesias. Ya. Kita kadang juga kehilangan fokus, ya, melihat mujizat, ya, disembuhkan oleh Tuhan, ya, menerima kesembuhan, dipulihkan, mungkin dipulihkan dari kemarahan kita, emosi kita, ya, yang biasanya sangat emosional di keluarga, dipulihkan oleh Tuhan sehingga menjadi lemah lembut. Mungkin gak terjadi? Mungkin, sangat mungkin Tuhan bisa menjamah seperti demikian. Terus dicelikkan matanya dengan berbagai mujizat, diampuni dosanya. Tapi seringkali kita kehilangan esensi siapa Tuhan Yesus itu. Ya. Kita lupa fokus kita. Ya. Nah, perhatikan, kata memegang dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya, kata yang diterjemahkan, ya, touch, menyentuh, itu berasal dari kata Yunani haptomai, ya, yang berarti to cling to, ya, memegang, to lay hold of, ya. Tapi ini bukan sekedar memegang, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah grip, cengkeraman, ya, yang menimbulkan efek, ya, menimbulkan pengaruh, memiliki dampak. Ya, ketika kita dipukul seseorang, ada dua pukulan, pukulan lembut dan pukulan keras. Tapi pukulan yang memiliki efek, ya, masih terasa. Nah, cengkeraman Maria itu seperti itu. Kenapa Tuhan menyuruh Maria untuk melepaskannya? Ya, jelas sekali bahwa ketika Maria mengenali Tuhan Yesus, ya, awalnya dikira tukang kebun Tuhan Yesus itu. Tapi setelah Tuhan Yesus memanggil namanya, dia mengenali namanya. Dan dia langsung mencengkeram Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Ya. Karena mungkin banyak alasannya, ya. Mungkin reaksi Maria itu dimotivasi oleh beberapa hal, Bapak Ibu. Ya, mungkin karena dia seorang yang tidak lupa akan kasih Tuhan, ya, pengabdiannya kepada Tuhan. Ya, nggak seperti, ya, saya tidak mau ngomong, ya. Tapi kadang orang Kristen pun lupa, sudah merasakan kasih Yesus, tetapi mulai meninggalkan kasih mula-mula. Ya. Maria juga sangat terpukul, ya, ketika kejadian paginya itu. Ya, ketika mayat Yesus hilang, dia merasa terpukul dengan kejadian itu. Dia sudah sedih karena kematian Yesus, dan ketika minggu pagi dia hendak meminyaki, merempahi tubuh Yesus, tetapi dia tidak mendapati tubuh Yesus di sana. Dia sangat terpukul, dan seketika itu kesedihannya berubah menjadi kegembiraan ketika dia mengenali Tuhan Yesus. Ya, secara natural dia memegang dan memeluk Yesus. Ya. Motivasi lainnya adalah keinginan Maria untuk memulihkan persekutuan yang rusak karena kematian. Ya, Maria telah kehilangan Yesus sekali lagi,
Dan dia akan memastikan dia tidak kehilangan Yesus lagi. Dia ingin Yesus selalu bersamanya. Makanya dia mencengkeram Yesus. Pernah kehilangan orang yang kita cintai? Pernah merasakan hal itu? Kehilangan? Ya, mungkin orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal ketika kita didatangi dalam mimpi. Kita memeluk orang yang kita cintai itu dan rasanya tidak ingin lepas, betul enggak? Ini yang diperbuat oleh Maria. Dia tidak ingin kehilangan Tuhan. Ya. Tapi dia harus sadar, Maria ini harus sadar bahwa persekutuannya dengan Tuhan Yesus itu akan berlanjut terus. Sebenarnya dia tidak akan kehilangan Tuhan. Ya. Dan persekutuan dengan Tuhan Yesus itu menjadi persekutuan yang rohani, bukan fisik. Nah, disinilah kita harus berjalan dengan iman, Bapak Ibu. Saat ini kita tidak bisa melihat fisik Tuhan Yesus lagi. Kita hanya percaya dengan iman, betul ya? Berjalan dengan Yesus. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik asalkan percaya dengan iman dan stay on focus. Jangan lupakan esensi siapa Yesus sebagai Mesias. Maria mungkin menganggap Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia mungkin ingat inilah Mesias. Dan Mesias menurut pemahaman Yahudi adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Dia lupa esensi Mesias yang sebenarnya. Ya. Siapa Mesias di hati kalian saat ini? Ya. Masihkah kita berjalan dengan iman? Ya? Karena persekutuan rohani akan berlanjut menjadi persekutuan rohani. Ya. Maria saat itu fokus kepada kehilangan Yesus. Jadi cengkeramannya itu diakibatkan karena dia tidak ingin kehilangan Tuhan lagi. Padahal harusnya dia fokus kepada tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Ya, firman Tuhan sampai di sini? Enggak, Bapak Ibu ya. Jangan tidur, masih lama Bapak Ibu. 3 jam lagi. Ya. Mari kita perhatikan. Ada 3 penampakan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Yohanes 20, yaitu Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, dan di situ Tuhan mengatakan jangan sentuh. Yang kedua, murid-murid yang belum saya bahas dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Yesus datang di tengah mereka yang mengalami kekhawatiran. Khawatir karena orang-orang Yahudi, ya. Karena ketika mayat Yesus hilang, ya, pastilah mereka mungkin akan dituduh, akan mengarang berita kebangkitan, ya, betul enggak? Akan mengarang berita kebangkitan, dituduh menyembunyikan mayat Yesus. Makanya mereka bersembunyi, ya, mereka khawatir akan disiksa juga, ya. Dan terakhir adalah Thomas, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dan di sini Yesus menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya ke dalam tubuhnya. Ya. Kuncinya adalah Yohanes 20 ayat 31. Ketika saya mempelajari pasal ini secara keseluruhan, ya, di sana tertulis, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya, ya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, ya, memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini sebenarnya adalah tentang iman.
kenapa Tuhan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Ini semuanya tentang kita yang berjalan bersama Tuhan. Mereka bertiga, 3 kelompok ini, kesamaannya apa? Mereka pernah mengalami perjalanan bersama Tuhan. Pengalaman iman mereka tentu sudah berjalan. Ya, mereka semua berjalan bersama Tuhan. Ya, sama seperti kita sekarang. Ya, kebangkitan Yesus itu juga seharusnya menguatkan iman kita. Ya. Ya, mengapa Maria tidak boleh memegang Yesus? Dan dikatakan seolah Maria ini haus oleh kerinduan yang tidak tertahankan akibat kehilangan Yesus. Sekali lagi, perhatikan, ini menarik Bapak Ibu. Dan saya menemukan dalam Mazmur 42, ya, ketika Bani Korah menyanyikan Mazmur ini. Ya, kitab Mazmur itu sangat menarik Bapak Ibu. Banyak kejujuran dalam Mazmur tersebut ketika mereka jatuh, ketika mereka dikejar oleh musuh, butuh pertolongan Tuhan. Ketika mereka berjalan sendirian di kekelaman. Kitab yang sangat jujur, kitab Mazmur itu. Ya. Dan di Mazmur 42 ayat 1, ya, yang dinyanyikan oleh Bani Korah dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Fun fact-nya, rusa tidak memiliki kelenjar keringat, Bapak Ibu. Dan bukan suatu kebetulan di Mazmur 42 ayat 1 tentang pemilihan hewan rusa ini, Bapak Ibu. Ya. Rusa tidak memiliki kelenjar keringat sehingga untuk menjaga suhu tubuhnya tetap dingin, dia melipat lidahnya, dia terengah-engah. Ya. Pada suhu yang panas, cuaca yang panas untuk membantu mendinginkan tubuh. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Perhatikan, ada banyak hewan di dunia ini. Kenapa rusa yang dipakai? Ya. Jerapah tidak bisa tahan, jerapah bisa bertahan tanpa air itu 21 hari. Dia bisa bertahan tanpa air selama 21 hari. Unta, ketika dia sudah menyimpan cadangan air yang banyak, dia bisa bertahan berbulan-bulan. Ya. Seekor citah, dia bisa bertahan tanpa air selama 10 hari. Tetapi rusa hanya 3 hari. Bukan kebetulan, manusia juga tidak bisa bertahan tanpa air 3 hari. Ya. Dikatakan seperti rusa yang merindukan. Ketika Maria memeluk Yesus, merindukan Yesus. Ya, kata merindukan di sini itu adalah kata Ibrani yang dipakai adalah arak. Ini bukan sekedar kerinduan biasa, bukan sekedar hasrat takut kehilangan biasa, melainkan kebutuhan yang mendesak akan sesuatu yang vital. Tanpa itu kita mati, itu arak Bapak Ibu. Jadi air adalah sesuatu yang vital, dan ketika Maria memeluk Yesus, mencengkeram Yesus, dia sedang merasakan kerinduan yang dahsyat. Ya. Kerinduan kepada Allah karena takut kehilangan. Ya. Bagaimana caranya ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita merasakan kerinduan yang seperti itu Bapak Ibu. Pernah enggak merasa seperti itu, tapi kita merasa Tuhan itu akan meninggalkan kita? Pernah enggak merasa seperti itu? Selama kita berjalan dengan iman,
pernah gak merasa seolah Tuhan akan pergi meninggalkan kita, seolah kita tidak merasakan Tuhan, tapi kita ini benar kangen sama Tuhan, benar-benar rindu pertolongannya ataupun haus akan firman-Nya. Pernah gak merasakan seperti itu? Ya, caranya bagaimana supaya kita ini bisa tetap berjalan dengan iman? Ya, jawabannya ada dalam Mazmur 42 ayat 11. Ya, di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, sebab aku bersyukur. Ini kuncinya. Ya, ketika kita merasakan hal itu, merasakan kasih yang mula-mula itu, kita harusnya bersyukur, Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, I shall yet praise Him. Memuji Tuhan. Ini yang harus kita lakukan ketika kita merasakan kerinduan yang begitu dalam, takut kehilangan Tuhan. Ya. Dan berjalan bersama Tuhan, ya, yang selanjutnya itu dialami oleh murid-murid. Ya. Apa yang terjadi dengan murid-murid ketika itu? Murid-murid khawatir, ya, dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sampai mereka itu juga kehilangan damai sejahtera. Ya. Jadi murid-murid kecuali Thomas ini hidup dalam kekhawatiran dan kehilangan damai sejahtera. Ya. Dan hal ini bisa kita rasakan saat kita berada di dalam padang gurun. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, sering kita merasa hidup kita ini kering. Ya, usaha kita enggak pernah berhasil. Mengalami kegagalan demi kegagalan. Hubungan suami istri juga tidak membaik. Ya, rasanya seperti di padang gurun. Merasa khawatir, takut, tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Ini bisa kita rasakan, ya. Iman kita bisa down ketika kita merasa seperti di padang gurun. Kita penuh kekhawatiran akan kebutuhan kita, ya, kebutuhan jasmani. Apa persamaannya? Kisah, ya, padang gurun di Alkitab ada 3, Bapak Ibu. Kalau ada yang lebih bisa menambahkan. Ya. Yang mengalami padang gurun dalam Alkitab kita ada 3. Bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari perbudakan, ya, mereka melewati padang gurun. Dan Elia, ya, sudah tahu ketika dia putus asa, dia berjalan di padang gurun. Dan Yesus juga dicobai di padang gurun. Apa persamaannya? Ya, kalau kita bisa tahu persamaannya, kita akan tahu bagaimana berjalan bersama Tuhan ketika kita merasa berada di padang gurun. Apa persamaannya? Ada yang tahu? Ketika kita di padang gurun? Persamaan dari 3 karakter yang di padang gurun ini adalah tentang makanan, Bapak Ibu. Ya. Bangsa Israel ketika di padang gurun itu diberi makanan dari surga, yaitu mana. Ya, kalau kita buka Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ya, boleh dibuka di rumah nanti atau baca website afgfmagelang.org. Jam 8 tadi sudah tayang secara otomatis. Ketikan saya sudah tayang. Kalau lupa bisa dibuka lagi di sana. Ya, persamaannya adalah tentang makanan. Bangsa Israel diberi makanan dari surga. Elia diberi makan oleh seorang malaikat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6. Dan Yesus dicobai oleh iblis ketika
lapar. Ya, Matius 4. Makan itu adalah sebuah kebutuhan jasmani kita. Ya. Dan di Yohanes 6, banyak orang mengikut Yesus itu untuk menjadi kenyang. Tapi kemudian mereka meninggalkan Yesus. Ya, dikatakan inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tapi di ayat 66 sangat ironis ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman itu. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak jadi mengikut Dia. Ini bisa dialami oleh kita ketika kita merasa di padang gurun. Ya. Kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi. Mungkin ada kebutuhan jasmani, akan keuangan, ya, banyak hutang mungkin. Mungkin kebutuhan kita akan uang sekolah anak. Mungkin kebutuhan susu anak. Ya. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita, akankah kita akan selalu mengikut Tuhan atau sungut-sungutkah yang muncul? Ya. Yesus mengajarkan kepada kita ketika Dia dicobai di padang gurun, seharusnya yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita mencari Tuhan lebih lagi. Ya. Mari kita buka Matius 4 ayat 2 sampai 4. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Di sana dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini normal bagi kita. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Dan di ayat yang lain kita menemukan Tuhan Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ketika murid-murid mengalami kekhawatiran, Yesus datang dan menguatkan iman mereka. Memberi mereka makanan rohani. Itu bisa dialami oleh kita yang benar-benar menginginkan makanan rohani. Ya. Dan kebutuhan jasmani kita ini janganlah melebihi dari kebutuhan akan rohani kita. Kebutuhan akan keselamatan yang kekal. Ya. Karena selama kita berjalan bersama Tuhan, mungkin kita berada di padang gurun, merasakan kekeringan, merasakan butuh ini, aku butuh ini Tuhan, aku butuh solusi Tuhan, aku terdesak. Seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan, kering sekali. Tetapi yang diperlukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi justru ketika kita mengalami padang gurun, kita harus mencari kebenaran Tuhan. Ya, bukan malah bersungut-sungut kecewa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, orang Kristen yang hanya melihat mujizat, tetapi tidak mengenal kebenaran Tuhan, dia akan kecewa ketika berada di padang gurun.
Ya. Kekhawatiran dalam hidupnya itu selalu menghantui dirinya. Wah, besok makan apa ya? Dan seterusnya. Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ternyata iman kita akan dikuatkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa harus Thomas yang boleh menyentuh Yesus? Kenapa? Ya. Karena Thomas memerlukan iman yang cukup untuk percaya tanpa bukti empiris. Apakah cukup sampai di situ? Sebenarnya kisahnya pendek ya, Thomas. Ya. Tapi saya menemukan sesuatu yang menarik. Thomas yang kurang percaya itu memerlukan bukti. Itu sama seperti kita sebenarnya. Ya, kadang kita ini memerlukan bukti agar iman kita ini dikuatkan oleh Tuhan. Betul enggak? Ya. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku hari ini, aku akan melayani Engkau. Tuhan, kalau Engkau buka jalan hari ini, tolong tunjukkan ya, lampu hijau apa lampu merah. Kadang kita ini memerlukan bukti seperti itu untuk menguatkan iman kita. Ya. Kalau Tuhan itu ada, tolong tunjukkan, buka jalan. Ya. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kok malah cobaannya itu semakin kencang. Pernah mengalami hal itu? Saya rasa semuanya pernah ya. Thomas yang kurang percaya memerlukan bukti. Ya. Dan lucunya seringkali kita ini memerlukan bukti agar kita bisa percaya kepada Tuhan supaya kita bisa melangkah dengan iman. Ya, dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perhatikan kata kurang percaya di sini. Kita akan kesulitan mengerti apa maksud Rasul Yohanes menulis kata kurang percaya ini kalau kita tidak mencari kata kurang percaya ini di tempat lain. Ya. Ini mengingatkan saya akan Petrus yang kurang percaya ketika dia berjalan di atas air dan ketika dia mulai tenggelam. Perhatikan, ya, ini sangat menarik. Ini bisa dialami oleh kita, ya, yang hanya membutuhkan bukti untuk menguatkan iman kita. Kita disebut oleh Tuhan sebagai orang yang kurang percaya. Ya, dikatakan Petrus Yesus mengatakan kepada Petrus, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam terjemahan King James Version dikatakan of little faith. Ya, little faith itu berasal dari kata oligopistos, ya, yang berasal dari kata oligos, yaitu kecil, ya, little number, ya, low in quantity, dan pistis atau pistos itu iman, Bapak Ibu. Perhatikan. Ya, little faith. Apakah ketika itu Petrus tenggelam karena imannya kecil? No, Bapak Ibu. Iman kecil, sekecil biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, kata Tuhan Yesus. Jadi little faith ini tidak berbicara tentang kecilnya iman kita. Kita akan mengerti setelah mengerti apa kata oligos pistos ini sebenarnya. Ya, oligopistos ini bukan saja diartikan sebagai kurang beriman,
tetapi menggambarkan seseorang yang bosan mendengarkan suara Tuhan atau tidak tertarik untuk berjalan akrab dengannya. Perhatikan, ya. Ini menggambarkan tentang bukan kecilnya iman kita, tetapi sebenarnya durasi kita kurang panjang. Iman kita kurang panjang. Thomas kurang percaya karena kurang beriman karena dia bosan mendengarkan suara Tuhan. Yang tidak tertarik untuk berjalan akrab dengan Tuhan. Ya, ini bisa terjadi kepada kita. Kadang kita ketika berjalan bersama Tuhan, kita bosan untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang boring. Terus keluar dari gereja. Mungkin duduk di sofa atau di mana, atau bahkan tidur. Kita seperti Thomas, Bapak Ibu. Ketika kita berjalan dengan iman, ketika Tuhan mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, itu Yesus sedang menunjuk kita, engkau dan saya, bahwa kita sebenarnya sejujur-jujurnya kita sedang bosan mendengar suara Tuhan. Tidak tertarik untuk berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, paham di sini? Ya. Jadi Kristus yang bangkit itu memberikan iman yang mereka perlukan. Ya. Maria Magdalena, apa yang diperlukan oleh Maria adalah iman untuk melepaskan pegangannya, karena masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh Maria, yaitu menyebarkan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan. Maria adalah sosok seorang dari kita, ya, yang begitu rindu akan Tuhan. Ya, mungkin saking rindunya sama Tuhan, ya, tiap hari ke gereja, nyaponi gereja. Mungkin saking rindunya sama Tuhan, ikut pelayanan secapek apapun, datang lebih awal. Ya. Maria harus melepaskan pegangannya karena ada tugas yang lain yang diberikan oleh Tuhan. Sama halnya seperti kita, ketika kita rindu oleh Tuhan, kadang kita ini juga harus melepaskan pegangan kita. Kita hanya harus bersyukur memuji Dia. Ya. Dan murid-murid itu memerlukan iman yang cukup untuk mengatasi ketakutan, Bapak Ibu. Ketika mereka merasa di padang gurun, sama seperti kita ketika kita berjalan di padang gurun, kita merasa kering. Yang kita perlukan bukanlah sungut-sungut, bukan kekecewaan jawaban kita, ya, melainkan kita harus mencari kerajaan Allah. Dan Thomas, nah ini Thomas membutuhkan iman yang cukup dengan bukti. Dan ada satu yang menarik kalau kita baca tentang Thomas itu. Ternyata Thomas itu tidak bersama-sama dengan murid yang lain ketika itu. Ya. 8 hari setelah itu, baru Thomas itu berkumpul dengan murid-murid dan dia mengatakan, ya, baru dia membutuhkan bukti tersebut. Jadi Thomas itu adalah gambaran ketika kita bosan mendengar suara Tuhan. Ya. Setelah bosan, apa yang dilakukan? Sama seperti Thomas.
meninggalkan komunitas, ya, meninggalkan pelayanan. Thomas dan Yudas lebih buruk mana Bapak Ibu? Yudas mengkhianati Yesus. Tapi Thomas tidak kalah buruk. Dia meninggalkan komunitas. Dia meninggalkan pelayanannya. Ya, dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ya. Entah apa yang dilakukan oleh Thomas. Ternyata dia bosan mendengar suara Tuhan. Jadi perhatikan saudara-saudara kita yang saat ini meninggalkan kita, meninggalkan komunitas. Mereka adalah orang-orang yang seperti Thomas, ya, yang tidak tertarik untuk berjalan bersama Tuhan. Mereka lebih tertarik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka lebih tertarik untuk mengatasi masalahnya sendiri. Mereka lebih tertarik untuk menjauh dari Tuhan, bosan mendengar suara Tuhan. Ya, dan Thomas ini membutuhkan bukti. Dan ketika Kristus bangkit, Kristus memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya. Kebangkitan Yesus itu memberikan iman yang diperlukan untuk kita. Jadi Maria Magdalena ini mewakili kita yang setia kepada Tuhan, yang merindukan Tuhan. Tetapi ada tugas lain yang kita lakukan. Ya. Bagaimana dengan pelayanan kita? Ya, siapapun pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, ketika ada tugas lain yang diberikan oleh Tuhan, ya, apa yang dilakukan? Protes kepada koordinatornya atau memuji Tuhan? Maria Magdalena mewakili kita yang begitu merindukan, seolah-olah Tuhan ini meninggalkan kita, akan meninggalkan kita. Ya. Jadi Maria itu memerlukan iman untuk melepaskan kerinduan, karena sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan persekutuan kita dengan Tuhan terus berlanjut menjadi persekutuan rohani. Dan supaya bukan fokus kepada kehilangan, ya, melainkan kepada fokus terhadap tugas baru yang disuruh Tuhan kepada kita. Kadang kita seperti itu ketika kita menerima tugas baru dari Tuhan. Saya pun seperti itu ketika saya menerima tugas untuk memberitakan firman. Karena itu bukan keahlian saya. Keahlian saya itu main musik Bapak Ibu. Saya jago kalau disuruh bikin sequencer, main piano, piano kurang jago lah, masih jago Pak Haryadi. Ya. Drum saya jago. Ya, sombong kalau bilang jago. Ya. Yang harus kita lakukan ketika kita menerima tugas baru dari Tuhan, kita harusnya memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang diperlukan, iman apa yang diperlukan oleh murid-murid, yaitu iman yang mengatasi ketakutan. Ya. Iman untuk menghadapi ketakutan dan kekhawatiran seperti merasa di padang gurun. Karena sesungguhnya damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Jadi ketika kita berada di padang gurun, merasa semuanya kering, ya, kebutuhan kita semuanya mendesak. Jawabannya apa? Seek the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah, bukan bersungut-sungut. Dan iman yang diperlukan Thomas adalah Thomas butuh dikuatkan atas rasa keraguannya dia, kurang percayanya dia. Ya. Iman untuk berbahagia, mengalami kembali keintiman untuk berjalan bersama Tuhan. Ya. Walk by faith, walking intimately with Him. Ya. Mari Bapak Ibu,
Mari kita cek diri kita. Apa yang engkau perlukan sekarang dari kebangkitan Yesus? Apakah iman yang seperti yang Maria perlukan untuk melepaskan segala kerinduan, untuk selalu menghargai tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, atau iman untuk mengatasi ketakutan, karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, rasanya itu seperti di padang gurun. Kita yang mengalami mujizat demi mujizat, mulai bersungut-sungut karena seolah-olah Tuhan tidak memberi jawaban kepada kita. Kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin bersungut-sungut, semakin lama kita berjalan dalam padang gurun. Seharusnya kita mencari Dia. Dan apakah kita menjadi seperti Thomas, Bapak Ibu, yang meninggalkan komunitas karena bosan mendengar firman Tuhan? Cek diri kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tundukkan kepala dan pejamkan mata. Sebabnya hidup pada hari Yesus, sebabnya hidup. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Mungkin engkau sekarang berada di padang gurun. Mungkin engkau sekarang merasa bosan mendengar firman Tuhan. Atau mungkin engkau sekarang menjadi orang yang senang mendengar Tuhan, mengikuti berjalan bersamanya, tapi engkau mencengkeram Tuhan begitu kencang. Hidup jadi berarti Nyanyikan dengan keras. Saya ingin mendengar suara. sebabnya hidup Kebangkitannya memberikan iman yang cukup bagi kita pada untuk berjalan bersamanya. sebabnya hidup ku tak gentar yang pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti dia hidup. Saat ini yang merasa berjalan di padang gurun, angkat tangan kalian, nyanyikan lagu dengan kesungguhan. Saya ingin mendoakan saudara. Pada hari Yesus, Tuhan, sebabnya hari ini merupakan hari kebangkitan. tak gentar Hidup kami ini serasa berjalan di padang gurun. Kami memerlukan untuk menguatkan iman kami. yang Isilah kami dengan firman-Mu. Datanglah kerajaan bagi kami. hidup jadi Siapa yang saat ini merasa seperti Thomas yang mulai meninggalkan pelayanan, meninggalkan komunitasnya, angkat tangan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang saat ini merasa seperti Thomas, yang kurang percaya, yang mulai bosan berjalan dengan, yang mulai meninggalkan pelayanan. Kebangkitan kami perlukan
kebangkitan-Mu kami perlukan agar kami ini berjalan bersama-Mu dengan intim kembali. Kami tidak ingin seperti Thomas yang membutuhkan bukti agar iman kami dikuatkan. Saat ini kami menyerahkan hati kami ini sepenuhnya kepada-Mu. Berikan kami hati hamba yang mau melayani dengan sungguh. Berikan kami ini hati yang mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Kami percaya bukan karena kami melihat, kami ingin berbahagia karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah mengalami penebusan dosa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hidup jadi berarti. Nyanyikan sekali lagi. Mari kita memuji Tuhan sama seperti Maria Magdalena. Sebabnya hidup pada hari esok. Sebabnya hidup. Sebabnya hidup tak gentar. Kami tidak akan gentar lagi berjalan bersama-Mu. Yang pegang hari Jangan khawatir akan hari esok. hidup jadi berarti dia hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini memerdekakan kami. Memerdekakan hati kami yang haus akan Engkau. Memerdekakan kami dari kebutuhan akan jasmani kami, kelaparan kami Tuhan. Memerdekakan kami dari bukti kami, dari mata kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami ini masih ingin melihat mujizat-Mu Tuhan. Karena kurangnya durasi kami, kurangnya iman kami untuk melihat mujizat-Mu Tuhan. Amin. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai perjalanan kami Tuhan. Iman kami hari demi hari akan Engkau kuatkan. Dan kami akan selalu berjalan intim dengan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu enak maupun tidak menguntungkan bagi kami Tuhan, kami tetap percaya bahwa kami ini berjalan dengan iman, bukan karena melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati jemaat-Mu AFJF yang mendengar firman-Mu ini. Kiranya kami dapat melakukan segala kehendak-Mu bagi kehidupan kami hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya.